Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW perintahkan dan dia yang pertama kali mengerjakan. Tapi ada satu perintah di antaranya kata alim ulama yang Nabi perintahkan dan jelaskan fadilahnya, tapi berusaha Nabi nggak ngerjakan. Nabi berusaha tidak mengerjakan. Apa? Membunuh orang kafir. Membunuh orang kafir. Dalam peperangan kalau kita mampu bunuh satu orang kafir, langsung masuk surga. Jadi siapa yang berani dalam peperangan bisa bunuh orang kafir satu, sudah jamin masuk surga. Bunuh 10 surga. Semakin berani kita berjuang bagi bunuh orang, semakin tinggi surganya. Tapi aneh, Nabi berusaha nggak mau bunuh orang. Selama bisa nggak bunuh, Nabi nggak mau bunuh. Maka dalam hidupnya Nabi hanya sekali aja bunuh orang. Itu karena terpaksa Ubay bin Khalaf juga. Pertama dia sombong waktu di Mekah. Dia pelihara kuda. Dia katakan, "Wahai Muhammad, saya akan bunuh kamu di atas kudaku nanti." Nabi katakan, "Aku akan bunuh kamu." Ketika perang Uhud, dia cari mana Muhammad SAW. Hari ini kalau dia nggak mati, aku yang akan mati. Ketika Nabi kepepet karena kesalahan yang 70 orang tersebut, yang telah 50 orang yang telah meninggalkan gunung tersebut, maka dia cari mana Muhammad sana, langsung dia kejar dengan kudanya. Sahabat mengatakan biarkan saja. Setelah mendekat, Nabi ambil lembing daripada seorang sahabat, dilemparkan, kena. Ada dua riwayat, riwayat pertama kena leher dia, riwayat yang pertama kena selangkangan dia, sedikit saja tersentuh, langsung terjatuh menggelepar dia kesakitan. Kembali ke kemah dia sendiri, dibawa pulang ke Mekah, teriak-teriak terus. Abu Sufyan katakan, "Kenapa kamu? Ini kan cuma goresan sedikit." Teriak. Katakan, "Wahai Abu Sufyan, jangankan ini goresan, kalau Nabi Muhammad meludah saja aku yakin aku akan mati." Hanya dia yang dibunuh oleh Nabi SAW. Jadi Nabi berusaha untuk tidak membunuh orang. Kenapa? Karena Nabi ingin menghantarkan umat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang masyayikh kemarin bayan bagi Profesor Abdul Rahman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau dikhianati di zaman Nabi SAW, mati terbunuh. Yang membunuh masuk Islam di akhirnya. Abu Bakar jadi khalifah. Kata orang, Abu Bakar itu bunuh orang, yang bunuh anak kamu itu dia orang. Abu Bakar tahu. Dan itu orang juga merasa, berarti Abu Bakar akan marah sama saya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq kalau katakan, panggil dia, "Saudara sini. Jangan takut. Wahai saudaraku, sesungguhnya anak-anak panah kalian lebih mulia daripada anak-anak panahnya kami." Anak panahnya kalian, kita akan diajar untuk diperintahkan untuk belajar mana latihan kita mana. Kalau bisa di atas kuda, latihan silakan. Tapi kata Abu Bakar, sesungguhnya anak-anak panahnya kalian lebih mulia daripada anak-anak panahnya kami. Kenapa, Pak? Paham? Sudah paham selesai bayan kita? Taskin. Abu Bakar katakan bahwa anak-anak panah kalian lebih mulia anak. Kenapa? Musuh kita panah mati dia. Masuk apa? Masuk neraka. Jadi panah kita telah menghantarkan musuh ke dalam api neraka. Sekarang musuh panah kita mati, teman kita masuk apa? Surga. Jadi anak panahnya musuh menghantarkan teman kita ke surga. Kalau gitu jangan bikin panah, kita bikin juga. Tapi jangan sampai niat kita untuk menghantarkan orang ke neraka. Makanya belajar dakwah dulu baru belajar mana. Jangan dialihkan sekarang markas dakwah jadi markas pemanah, jangan. Jangan dirubah markas dakwah jadi markas pemanah, tidak. Silakan belajar mana. Bahkan saya katakan dengan teman-teman di Banjarmasin, di Bentok sana, ajar mana. Bahkan kita minta orang berimop yang mengajar kita nembak. Jangan dari alumni Afghanistan, jangan. Ustaz Safri jangan diminta ke Banjarmasin mengajarkan mana nembak, nanti dicurigai. Kita minta saja dari berimop sana, kan silakan. Maksudnya ini markas dakwah, markas bagaimana kita menghantarkan orang ke neraka, ke surga, Pak. Jangan sampai nanti kita di markas sibuk mana-mana niatnya mau menghantarkan orang ke neraka, jangan. Maaf. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW ingin bagaimana orang dihantarkan ke mana? Ke surganya Allah. Sekali satu itu yang dibunuh. Nabi berusaha tidak menghantarkan orang ke neraka, menghantarkan ke mana? Ke surga. Bagaimana caranya menghantarkan orang ke surga? Dengan akhlakul karimah, dengan akhlak. Maka Wahsy dikirim surat berkali-kali sampai 3 kali. Akhirnya Wahsy katakan, baik, saya akan datang. Tapi Wahsy tahu, saya ini sedang di target operasi di TO nih. Kalau sahabat lihat pasti saya akan dibunuh, dan Nabi sudah katakan Wahsy akan ketemu Wahsy dibunuh. Maka Wahsy datang pakai cadar dia. Datang menghadap Nabi SAW pakai cadar. Nabi tahu, sahabat nggak tahu dia.
Kemudian dia ucapkan syahadah di hadapan Nabi SAW. Setelah ucapan syahadah, aman, baru dia buka. Sahabat kaget, ini Wahsy? Maka Nabi minta, Wahsy, tolong ceritakan bagaimana kau bunuh pamanku dulu. Wahsy cerita, Nabi nggak kuat nangis. Tapi Nabi katakan, Wahsy, Allah telah terima Islamnya kamu. Tapi saya minta, setiap aku bayar, aku ceramah, tolong berada di belakangku saja. Di belakang. Jadi hadirin, dan Wahsy pun dengan akhlaknya Nabi SAW terkesan masuk Islam. Dan dia taat. Di mana majelis, dulu rindu ingin jumpa Nabi SAW. Rindu lihat wajah Nabi SAW. Tapi ketaatan di atas daripada kerinduan. Dia berada di belakang Nabi kita Muhammad SAW. Dan Wahsy tetap ingin menggembirakan Nabi dalam kehidupan. Bagaimana saya menggembirakan Nabi SAW? Dicari caranya. Hadirin subhanahu wa ta'ala, sampai Nabi meninggal dunia, belum sempat Wahsy. Tapi Wahsy ingin membalas. Dulu saya menyakiti hati Nabi, sekarang saya ingin bagaimana saya menggembirakan Nabi SAW. Meninggal Rasulullah SAW. Banyak orang yang murtad. Dari Musailamatul Kadzdzab. Maka Wahsy gabung bersama tentara dikalian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu bersama Khalid bin Walid juga. Pergi ke Musailamatul Kadzdzab. Maka yang dia bidik cuma ini saja. Sebagaimana dia membidik Hamzah, waktu perang Uhud, sekarang dia bidik hanya siapa? Musailamah saja. Dengan lembing yang sama. Dia cari mana Musailamah. Itu dia langsung dilemparkan dengan lembing tadi, mati. Maka dia sujud syukur. Ya Allah, sekarang aku bayar. Dulu dengan lembing ini aku telah membunuh orang yang paling dicinta oleh Rasulullah SAW. Sekarang aku bayar untuk membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Jadi hadirin subhanahu wa ta'ala, Islam akan tersebar kepada orang lain dengan apa? Dengan akhlak. Maka sekarang ini yang kita kekurangan kita, kekurangan akhlak kita dengan sesama. Hadirin, Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, iman itu bid'un wa sab'una syu'batan. Dan 73 atau 79. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Paling rendah menyingkirkan duri dari jalan. Jadi sebagaimana beriman pada Allah itu adalah iman. Menyingkirkan duri juga. Jangan sampai orang jelek itu adalah juga beriman. Kita mencuci WC kita itu juga iman, Pak. Membuang sampah itu adalah iman. Salat kita menangis, iman. Senyum kepada istri juga adalah beriman. Senyum kepada datang, ini iman, lengkap. Dulu waktu kita di markas lama, Pak, duduk-duduk kita. Satu orang datang langsung kencing dia ke WC. Pulang dari kencing dia nanya, Pak, ini masjid apa, Pak? Dulu kita masih di Kebun Jeruk sana sama-sama. Kita jelaskan, ini markas masjid dakwah, Pak. Memangnya kenapa, Pak? Saya sudah biasa mampir di masjid-masjid di Jakarta ini untuk kencing, sholat juga. Rata-rata WC-nya jorok. Tapi kenapa kalau di masjid ini masjidnya bersih? Apa WC-nya bersih? Karena waktu itu teman khidmat semangat per daerah, satu daerah membersihkan, dikasih wipol, kasih apa segala WC-nya. Jadi dia bukan terkesan dengan bayannya sipulan-sipulan, tapi terkesan dengan WC yang bersih di Kebun Jeruk. Diceritakan, akhirnya dia keluar 40 hari. Di hidayah 40 hari karena lihat WC Kebun Jeruk waktu itu bersih. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau akhlak seperti itu ada, Pak, pada alim ulama kita, senang mereka. Banyak orang berbondong-bondong untuk buat ini kerja dakwah. Tapi semua perlu kita kerjakan dengan penuh ikhlas. Ikhlas diterima, kalau tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keikhlasan nanti ketahuan menjelang kematian, Pak. Nabi telah sabdakan, maka nalillah dama wa tasala. Sesuatu yang diniatkan karena Allah itu pasti dama wa tasala. Pasti akan langgeng dan bersambung terus. Apa saja. Perkawinan kah? Bangun masjid kah? Apa sih kita niatkan karena Allah pasti dama wa tasala, akan bersambung terus. Wa makana li ghairi inqata wa fasala. Tapi kalau kita membuat sesuatu bukan karena Allah, maka nanti pasti akan inqata, terputus, wa fasala, akan terlepas. Apapun yang kita kerjakan semata-mata pasti akan langgeng, berlanjut terus, berlanjut. Tapi kalau tidak, nanti akan terputus. Dan hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti orang ikhlas tersebut tahu menjelang kematian dia. Maka dari ulama telah mempelajari hadis Nabi SAW, bahwa Nabi sabdakan, inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma bainahu bainal jannati illa zira. Fa yasbiqul kitab, fa ya'malu bi amali nar fa yadkhulaha. Sesungguhnya satu orang di antara kamu beramal amal ahli neraka, ahli surga. Dia lahir, sejak dia lahir sampai menjelang kematian dia tinggal satu jengkal saja lagi, satu langkah masuk surga. Itu amal ahli surga semua.
Tapi ketika tinggal satu langkah lagi, satu hasta, tinggal satu jengkal lagi, satu hasta, satu langkah, ternyata berubah dia, beramal amal neraka, hanya masuk neraka dia. Kenapa kata alim ulama kau begitu? Itu Allah bongkar. Amal dia yang lama, sekian lama dari lahir sampai menjelang kematian adalah karena dia beramal semua tidak ikhlas. Jadi orang yang beramal enggak ikhlas pasti sebelum dia mati Allah akan bukakan. Tapi kalau dia semata-mata karena Allah, nanti Allah akan perlihatkan. Walaupun dia meninggal dunia sudah, tetap nanti Allah perlihatkan bahwa dia adalah orang yang mukhlis. Maka kita beramal semata-mata karena Allah Subhanahu. Berjuang, musuh dikejar, jatuh, tinggal nusuk saja lagi. Maka itu orang, ngapain lagi saya hidup ini? Udah mau tuh dia ludahin Sayyidina Ali. Kenal muka dia. Biasa kita kan kalau sekalian sudah musuh dikejar ludahin lagi, udah centang aja lagi berkali-kali. Kok udah ngajar kamu? Tapi Ali nggak jadi bunuh. Masukkan lagi pedangnya, tinggalkan tuh orang. Heran, dia kejar. Wahai Ali, kenapa kamu nggak jadi bunuh aku? Sudah jatuh, dia meludahin lagi. Kata Ali, dulu saya ingin membunuh kamu karena Allah. Tapi ketika kamu meludah, saya pun emosi marah. Saya takut membunuh kamu karena kemarahan, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini agama jangan sampai kita amalkan karena kita kemarahan, tidak. Atau jazbah yang kuat, kesemangatan untuk berbuat baik, lantas kita tinggalkan perintah Allah, tidak. Nabi katakan, saya mimpi masuk Mekah. Maka diikuti oleh berapa? 1.400, 1.500 sahabat. Pergi umroh. Sebanyak 1.500 orang bersama Nabi, umroh. Sesampainya di Hudaybiyah, berhenti dulu. Dicekal oleh kaum Quraisy, nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Padahal nggak ada hak orang Quraisy untuk menahan orang yang pergi untuk beribadah. Tapi karena bencinya kepada Islam, nggak boleh masuk. Maka Nabi musyawarah, siapa yang kita kirim utusan ke dalam? Umar, oh nggak bisa. Umar orangnya cepat, emosi dia. Kalau gitu siapa? Utsman bin Affan saja. Dan banyak keluarga aja masih masih dalam keadaan pakai ihram lagi. Maka Nabi kata, wahai Utsman, kamu pergi. Adakan beritahu kepada kaum Quraisy, kami datang kemari bukan untuk berperang, hanya untuk umroh saja. Bicara. Utsman bin Affan radhiyallahu datang, jumpai orang-orang, dan mereka tahu Utsman bin Affan orang yang baik. Mereka juga banyak berhutang budi dengan Utsman bin Affan. Maka mereka katakan, wahai Utsman, kamu kan pakai ihram sekarang, karena kamu belum melanjutkan umrahnya kamu, selesaikan umrah kamu dulu, nanti baru kita bicara. Nabi masih nunggu. Kalau kita begitu bagaimana, Pak? Kita semuanya nih mau umrah semuanya. Lantas sampai di Jeddah, kata pemerintah Saudi nggak boleh masuk dulu. Selesaikan dulu urusan hotel dan segala macam. Yang kami izinkan 1 orang saja. Urus semua masuk Mekah, selesaikan hotelnya baru kembali sini. Kesempatan kan untuk selesaikan tawaf udah sa'i kita. Begitu kan bisa. Maka kata Utsman, selesaikan umrah kamu dulu. Dan kita bangga. Walhamdulillah. Nabi aja nggak bisa umrah, saya yang bisa umrah waktu itu. Tapi Utsman katakan tidak. Saya datang kemari bukan untuk menyelesaikan umrah saya, tidak. Tapi saya datang masuk Mekah ini untuk membicarakan pesan Nabi SAW. Untuk berbicara bahwa saya kedatangan beliau bukan untuk berperang, tapi sekedar untuk melaksanakan umrah. Jadi kesemangatan untuk melaksanakan umrah tersebut, hadirin. Tetap Utsman bin Affan tidak mau mengalahkan kerja yang telah diberikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dulu banyak rata-rata jamaah Pakistan setahun akhirnya di Mekah. Tapi kebanyakan ketika mereka gerak setahun kurang konsentrasi, ngurus haji, ngurus umrah saja. Maka Syekh Abdullah katakan, sudah jamaah setahun ngurus setahun saja. Jangan dicampur dengan haji. Jangan campur dengan haji. Khusus umrah saja, khusus dakwah saja. Nanti berikutnya baru bentuk jamaah haji sendiri. Begitulah orang yang lewat. Bagaimana kami ini akan pergi ke negara sana, ada kesempatan untuk transit beberapa hari untuk umrah. Kita semangat begitu. Masih katakan jangan, selesaikan dakwah kamu. Nanti ke berikutnya baru kita datang untuk umrah. Saleh Mukbil, Amir Yaman, dia cerita. Dulu pertama kali saya ke Pakistan, senang.
Bahkan lihat ternyata di Pakistan orang jual shawl banyak nih, jual selendang banyak. Harganya murah di Pakistan dan di India dibanding dengan di Yaman. Maka selesai sudah 4 bulan. Beliau berpikir kalau saya beli ini shawl banyak, saya pulang ke Yaman modal saya kembali. Maka beliau bilang, kalau Masya, alhamdulillah 4 bulan saya sudah selesai, sudah bayar tangguh, boleh nggak saya beli ini shawl ini banyak ini untuk bawa ke Yaman? Masih katakan jangan. Kau pulang dulu, Karkuzari, selesai baru datang lagi ke Pakistan untuk beli, jual. Dan beliau taat. Hanya dua-duanya terjaga. Jadi jangan dicampurkan dulu antara bisnis dengan lain. Kalau Anda pergi haji, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk dakwah, Nabi telah sabdakan, man akhlasallah arba'ina yauman la yabi wa la yashtari. Barang siapa yang mengikhlaskan dirinya 40 hari untuk Allah, jangan berjual beli. Selama dia 40 hari tidak berjual beli. Fajar baina jawana ya nabi hikmah. Nanti Allah akan pancarkan segala dia sumber-sumber hikmah. Jadi semata-mata karena Allah. Kalau ada niat yang lain pasti akan tersingkir. Pasti akan tersingkir. Hadirin Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Ilyas rahmatullah mendoa. Sekian banyak doa. 2 kali dan beliau mendoa. Tentang ikhlas dan juga istikhlas. Beliau doa, ya Allah, kesusahan yang ada zaman sahabat Nabi itu jangan kau berikan pada umat hari ini. Alhamdulillah, dakwah kita sekarang mudah, bukan seperti para sahabat. Berkat doa beliau. Yang kedua, ya Allah, siapapun di hatinya ada keinginan untuk buat ini kerja, mudahkan dia buat kerja walaupun tanpa asbab yang memadai. Alhamdulillah, banyak petani-petani miskin sudah sampai ke India, Pakistan dan miskin, tapi dan hadirin Allah, jamaah dari Bangladesh datang, Masya Allah, kita nusrah dia. Kita kira ini uangnya banyak dari Bangladesh, dari Pakistan datang kemari. Tapi setelah kita pergi ke Bangladesh, ternyata dia pilih cuma sepeda ontel saja. Ini yang kemarin ke Indonesia, ini yang kemarin ke Malaysia. Ternyata orang miskin, Allah gunakan. Dan yang ketiga, ini ujian, ikhlas. Ya Allah, siapapun yang punya niat keduniaan dalam dakwah ini, singkirkan dia. Jadi kalau kita capek korban dalam dakwah, sudah pergi bang, tapi ada niat yang tidak benar, ingin mendapatkan kedudukan, tapi dia pasti akan disingkirkan oleh Allah. Hadirin Subhanahu wa taala. Maka penting, Pak, kita kerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu. Dan hadirin Allah, akhlak yang baik tadi kita sempurnakan. Jangankan memuliakan alim ulama, wanita pelacur meminumi anjing saja Allah ampunkan dosa dia. Apalagi santri, Pak, minumin kiai atau minumin tamu-tamunya. Kita ini kan bukan pelacur, Pak. Yang datang-datang ini bukan orang jahat. Kita muliakan. Lebih dari itu kan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Allah puji para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Apa di antara pujian Allah kepada para sahabat? Selain dipuji tahajud mereka, salat mereka, yang Allah puji apa? Sahabat Nabi ini hebat, Pak. Memberi makan pada orang kafir. Allah memuji sahabat karena mampu memberi makan kepada orang kafir. Hafal ayat Qurannya, Pak? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi sahabat Nabi ini yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, memberikan makan dengan rasa cinta kepada Allah. Siapa dikasih makan? Miskinan, orang miskin, biasa. Yatiman, orang yatim biasa. Yang luar biasa wa asiran, tawanan perang. Orang kafir yang pegang pedang dalam peperangan, kemudian mereka nyerah, ditawan, dibawa ke Masjid Nabawi, diikat di tiang Masjid Nabawi. Dan ada di antara sahabat yang terbunuh gara-gara dia juga. Sekarang jadi tawanan perang, orang kafir. Tapi sahabat Nabi kasih makan sama mereka. Jadi pujian Allah kepada para sahabat Nabi, di samping pujian tentang bagaimana salat mereka, mereka tahu, juga dipuji oleh Allah bagaimana akhlak mereka memberikan makan kepada orang kafir. Diikat di tiang-tiang Masjid Nabawi. Mulai bagaimana muasyarah muamalah Nabi. Tapi ketika waktu makan tiba, lepaskan ikatan, gelar sufrah. Di sini sahabat, sana musuh. Ambil korma, suapin musuhnya tersebut. Musuh terenyuh. Itu tangan yang tadinya pegang pedang, sekarang pegang korma, nyuapin aku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Tinggal sampai 3 hari, Pak. Musuh dalam tawanan di Masjid Nabawi sebagai tawanan hanya 3 hari nggak nyampai, sudah masuk Islam. Sumamah bin Utsal terkenal bunuh sahabat Nabi sekian banyak. Sahabat ngincer kapan bisa nangkap dia nih.
Susah ditangkap orang. Suatu saat ditawan. Nabi tahu ini Sumamah, sahabat nggak tahu. Oleh Nabi dakwain. Nabi kata, kamu tahu dia siapa? Sumamah. Hah? Sumamah? Yang sudah bunuh sekian banyak sahabat-sahabat kita? Iya. Tapi Nabi dakwain terus. Tapi dia nggak tetap nolak. Dia katakan, wahai Muhammad, tukrim. Kalau kamu muliakan orang yang mulia agak akhir. Wa taktul zadamin. Tapi kalau kamu bunuh aku, nanti kamu membunuh orang yang punya darah. Di belakang saya juga masih banyak kaum saya juga. Nabi dakwain lagi. Tetap aja. Kalau kamu ikram saya silakan ikram. Kalau enggak, kalau bunuh saya punya darah juga. Hanya 3 hari tinggal, susah nih orang. Sahabat Umar sudah gak kuat, mau tebas lah. Udah kata Nabi, saya bebaskan kan. Saya bebaskan. Heran dia, semua heran. Aku sudah banyak bunuh sahabat dia nih. Sekarang kalau dengan mudah bebaskan. Maka ketika bebaskan, dia pergi ke sumur, nggak lari, mandi dia. Masuk lagi ke masjid. Wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Ini akhlak, Pak. Tapi dengan keikhlasan. Dan hadirin Allah, ini dakwah yang kita kerjakan sekarang, Pak. Bagaimana supaya agama tersebar dalam kehidupan kita, tapi dengan membawa akhlak. Maka Allah Subhanahu firmankan dalam Al-Qur'an, kerja umat Nabi Muhammad wasari'u, cepat-cepat, jangan lambat. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannal ardu as-samu udat lil muttaqin. Siapa orang akan mengejar itu surga? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Berinfak untuk hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berinfak dalam Islam, anfiqu fi, kebanyakan infak itu infak untuk perjuangan di jalan Allah. Berinfak kepada orang miskin, orang fakir miskin juga itu berinfak juga. Tapi infak dalam Al-Qur'an kebanyakan anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum la. Berinfak untuk memperjuangkan agama Allah. Berjuang agama Allah. Dulu presiden sekarang Pakistan Imran Khan, Perdana Menteri sekarang namanya siapa? Jago main kriket dia. Mantu dia Masya Allah Masturah, anak dia perempuan kemarin Masturah aktif. Mantu dia juga ikut ikram kita kemarin. Dia ini suatu saat dulu datang ke Istimewa Rewin, saya hadir juga. Datang menghadap kepada orang tua kita. Ditasyil, Imran kapan keluar? 3 hari atau 40 hari. Kata Imran, waduh saya sibuk sekarang, nggak bisa saya. Tapi alhamdulillah selama hidup saya sekarang, dulu waktu dia dulunya, saya sudah banyak berbuat, berinfak untuk agama. Apa yang kamu kerjakan? Saya sudah bangun masjid, yatim piatu, bahkan bangun rumah sakit Islam dia. Banyak kebaikan. Maka masyarakat katakan, wahai Imran, selama ini kamu telah membantu umat Islam. Kamu belum membantu Islam. Kamu telah banyak berinfak untuk memberi makan kepada umat Islam. Tapi kamu belum membantu Islam sendiri. Kan dengan ikram itu kita membantu umat Islam. Mudah-mudahan dia masalah. Tapi yang diinginkan juga bagaimana kita membantu Islam. Heran. Dia katakan saya belum pernah dengar kata-katanya daripada ulama. Bagaimana? Maka masyarakat kita katakan, Imran, dengan kamu memberi makan, membuat rumah yatim piatu, berarti memberi makan kepada yatim piatu. Yatim piatu ini Islam atau Muslim, Mbak? Yatim piatu ini Muslim, orang Islam atau Islam? Orang Islam kan? Muslim. Baik. Dengan kita memberi makan kepada anak yatim piatu, berarti kita membantu umat Islam. Ini masjid dibangun nih. Dengan kita bangun masjid, untuk apa kita bangun masjid ini? Ini kipas angin, lampu, untuk apa? Untuk umat Islam kan? Sebenarnya umat Islam bisa sholat tanpa bangunan masjid. Nabi sabda, "Ju'ilat li'ardhi masjidun wa tahuran." Untuk aku dan umatku dijadikan ini bumi masjidan, tempat sholat. Dapat bisa untuk bersuci. Jadi tanpa ada masjid, umat Islam bisa sholat, harus sholat berjamaah. Jangan sampai ada alasan karena nggak ada masjid tidak sholat berjamaah. Ada beberapa perumahan-perumahan yang dibangun oleh developernya orang Kristen, nggak mau dia bikin masjid, sehingga itu orang di perumahan tadi nggak sholat berjamaah, nggak ada alasan. Kita bisa sholat di Pasung, di lapangan voli kita bisa sholat, azan kumandangkan azan di sana. Tapi kenapa kita bangunkan juga masjid? Bahkan di Sudan, saya dulu pernah keluar di sana selama 2 bulan di Sudan. Ke desa-desa kita jalan kaki waktu itu. Musim panas, nanti kita berada di masjid. Sorenya kita bagi, karena jamaah kami sampai 50 orang waktu itu dari masjid. Dibagi 10 sana, namanya zawiyah, musola zawiyah. Sampai di sana saya bilang, mana masjidnya? Itu kata orang kampung. Ternyata tanah biasa, dipasang 4 biji batu, kemudian di depannya sutra, itu saja. Itu musola mereka di sana. Bahkan kalau kita lihat bawah sejadah, mereka merasa nggak enak. Jadi sholatnya betul-betul di atas tanah. Itu bisa sholat. Tapi kenapa sekarang dibikinkan bangunan? Ini dipasangin lampu nih. Untuk siapa? Dibangunkan masjid itu bukan untuk Islam, Pak, tapi untuk umat
Islam. Supaya jangan kepanasan dibikinkan kipas angin. Supaya jangan kegelapan dibikinkan lampu. Jadi dengan kita memberikan lampu dan sebagainya, berpahala. Kita tidak menafikan. Bahkan membuat masjid sebesar sarang burung saja balasannya adalah istana di surga. Tapi perlu diingat, dengan kita membangun masjid, kita membantu umat Islam. Di rumah sakit, kita buat rumah sakit Islam. Sebenarnya bukan rumah sakit Islam, rumah sakit umat Islam. Karena yang di rumah sakit yang diobati itu Islamnya kah? Orang Islamnya kah? Apa ada orang datang, Pak Dokter, tadi malam saya tahajud lemah nih. Vitaminnya apa Pak Dokter? Pak Dokter, istri saya kok marah-marah gitu. Vitaminnya apa? Enggak. Yang diobati kan tangan yang patah, telinganya yang mungkin gak dengar lagi, mata yang kabur dan sebagainya. Jadi dengan kita membangun rumah sakit Islam berarti membantu umat Islam. Nah, kapan dikatakan membantu Islam, Pak? Kapan membantu Islam? Dengan dakwah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, sangat sensitif sekali. Dan tidak semua kita paham, Pak. Saya sendiri nggak paham. Itu juga dari Imran Ham juga nggak paham. Kami yang hadir waktu itu juga nggak paham juga. Jangankan kita, Sayyidina Umar sendiri, Pak. Padahal ujar Nabi, orang yang paling pintar sesudah aku ini adalah Umar. Inna likulli ummatin muhaddats. Setiap nabi itu punya di umat ada mu'allim bicara itu, bicaranya sudah wahyu dari kayak wahyu dari langit. Itulah Umar. Cerdas betul ini. Tapi sampai detik ini pun waktu itu Umar belum paham. Sayyidina Umar apa bagi kita? Maksudnya apa? Nabi SAW hari Ahad sore dalam keadaan sakit, kasih bayin hidayah kepada Usama, ikat dengan sorban merah, berikan hidayah untuk berangkat menghadang tentara Romawi akan menyerang kota Madinah. Nabi katakan setelah ini berangkat semuanya, berangkat. Kasih bayin hidayah, diberangkatkan. Nabi kan sakit, bayin hidayah nanti pingsan. Kasih sampai Nabi pulang ke rumah pingsan terus. Nabi katakan kepada Aisyah, amfidhu basar, kirimkan cepat Usama, jangan terlambat. Makanya berangkat mereka pada malam hari juga, sampai berkemah di Al-Juruf namanya, batas kota Madinah di mana Dajjal nggak bisa masuk di sana. Ternyata Nabi SAW meninggal dunia. Pagi hari meninggal dunia. Maka rombongan ditarik, jadi melanjutkan perjalanan ke Romawi, bahkan ditarik lagi. Selesai pemakaman Nabi SAW setelah 3 hari, Abu Bakar menjadikan khalifah. Maka orang-orang Romawi, Persia berpikir, dulu kan mereka tuh perang kan ada nabinya, dan setiap berperang dia doa, turun bantuan langit, menang. Sekarang yang pandai doa sudah meninggal. Berarti kalau kita serang Madinah, nggak ada lagi yang pandai doa, kita akan menang. Karena kemenangan umat Islam itu karena ada nabi yang pandai menumbuhkan lagi. Sekarang nggak ada lagi. Maka mereka siap-siap untuk menyerang kota Madinah. Musailamatul Kadzdzab juga siap-siap untuk menyerang Madinah juga. Dalam keadaan yang demikian, Abu Bakar jadi khalifah, ambil panji. Usama, ini panji yang kamu titipkan kemarin, bawa berangkat. Dan siapa yang telah mendaftarkan namanya dengan Usama harus berangkat. Khalid bin Walid bentuk rombongan serang Wahsy. Serang siapa? Musailamatul Kadzdzab bersama Wahsy ikut juga. Umar, kamu keliling sekitar Madinah ini, taskil semua, taskil, tinggal Abu Bakar lagi. Umar heran, sahabat Nabi semuanya heran. Bagaimana kok Usama diberangkatkan, Khalid berangkat, Umar berangkat, habis. Sedangkan Mekah dalam keadaan terancam. Mau bicara nggak berani, yang berani cuman Umar saja. Wahai Abu Bakar, apa nggak salah nih? Ini musuh terancam, Madinah terancam. Nanti kalau dikeluarkan semua musuh nyerang, nggak ada yang bela, istri Nabi dibunuh, anak kita dibunuh, nggak ada yang menyuburkan lagi. Nanti malam hari serigala pada makan mayat-mayat itu, apa kamu tega? Abu Bakar katakan, saya lebih tega melihat istri Nabi, anak kita, anak dibunuh daripada Islam tidak disebarkan. Hadirin Allah, Abu Bakar berpikir, Abu Bakar punya pendapat, kalau Islam ini kita perjuangkan, umat Islam pasti akan dipelihara. Sayyidina Umar enggak, umat Islamnya dulu jaga. Kalau umat Islam terjaga, nanti Islamnya mudah kita keberan. Jadi Sayyidina Umar dengan sahabatnya memikirkan keselamatan umat Islam, sementara Abu Bakar memikirkan keselamatan Islam. Ini perintah Nabi, Usama harus berangkat. Itu Islam. Khalid berangkat kamu. Oke, kami berangkat tapi Usama ganti. Nggak bisa. Perintah Nabi jangan dirubah-rubah, jangan dirubah. Dan Abu Bakar yakin kalau Islam dipertahankan, pasti umat Islam akan terjadi. Intan surullah
Kalau kamu membantu agama Allah, pasti kamu sebagai umat Islam akan dipelihara oleh Allah. Bahkan Umar ketika mengambil Usman digampar oleh Abu Bakar. Digambar. Dan Abu Bakar ini orangnya kurus, Pak, tapi gambarannya berisi. Itu pukulannya begitu kuat sampai 12 tahun terasa masih sakit, Pak. Ya. Ketika dipukul tuh 2 tahun Abu Bakar menjadi khalifah, Umar sakit. Umar lebih kurang 10 tahun jadi khalifah. Mau meninggal itu masih terasa sakit pukulannya itu, Pak. Tapi pukulannya berharga. Memang Karkun kadang harus dipukul kayak gitu, Pak. Karkun sama kita, yang lain jangan. Untuk paham tuh kadang-kadang harus dipukul, Pak. Tapi Umar katakan ketika Abu Bakar pukul saya, dan Nabi katakan Jabbar bil jahil. Kata Abu Bakar, Jabbar bil khawar fil Islam. Wahai Umar, preman di zaman jahiliyah, penakut zaman Islam. Zaman jahiliyah jadi preman, jadi Jabbar, pemberani. Setelah Muslim, penakut. Sebelum Karkun, minum mana-mana dakwah, minum mabok, berani sekali, nantang. Tapi setelah Karkun, Pak, kapan jualan pertama, Pak? Hikmah. Itu bukan hikmah, namanya penakut namanya. Pakai rombongan ke Ancol, oh jangan, di sana banyak preman. Hikmah apaan itu? Ikrimah katakan, di mana tempat saya dulu menantang kamu ya Rasulullah, akan saya sebarkan agama di sana. Saya akan bayar, Wahsy bayar. Begitu pula siapa Umayyah bin Wahab yang telah kasih racun pedangnya untuk bunuh Nabi SAW. Tapi masuk Islam dikatakan, ya Rasulullah, di tempat-tempat saya dulu menyebabkan batil, saya akan sebarkan Islam di sana. Bersedia Karkun kayak gitu, Pak? Dulu kita berani, Pak. Minum, mabok, main judi itu. Di tempat sana kita harus berani juga jauh lah. Berani juga tahu. Hadirin maka subhanahu wa ta'ala. Maka Umar ketika digampar, dia lihat cahaya. Dia katakan, Abu Bakar benar. Saya ikut Abu Bakar. Maka betul hadirin. Apa yang terjadi? Usama berangkat. Dan Usama pertama kali jadi amir dia. Jadi amir pertama kali. Yang diamili orang lama lagi. Tapi Usama berikan kekuatan, bukan main. Kekuatan fikir yang luar biasa. Dia berangkat, pagi-pagi berangkat, disusun. Muqaddamah siapa, muakhirah siapa, Maimanah siapa, Maisarah siapa, yang tengah lagi siapa. Dibentuk. Intelijen musuh di gunung sana membaca berapa jumlah tentara Usama, tandanya apa, yang barisan pertama tandanya belakang apa, kanan, kiri, barisan catat. Besok hari Usama ganti lagi, yang Maimanah ke Maisarah, Maisarah ke Maimanah, yang Muqaddamah ke muakhirah ganti. Kirim lagi, berangkat lagi. Musuh catat lagi, laporan lagi. Padahal tentaranya itu juga. Sebelum sampai ke Romawi sana, laporan yang sampai ke markas Romawi bahwa jumlah tentara Usama puluhan kali lipat daripada yang ada. Atau Mullah Qasim pernah bilang, Usama bingung gimana nih anak muda yang dipimpin orang tua semua. Jadi kadang-kadang zigzag, kadang ke sana, kadang ke sana. Berkat ke sana, kadang ke sana, akhirnya setiap intelijen sana lihat di sana tentara. Jadi nggak teratur. Berkat tadi ketidakteraturan dia tersebut, malah Allah berikan pandangan kepada tentara Usama di mana-mana ada tentara Islam. Hanya mereka menyerah tanpa peperang. Khalid bersama Wahsy telah membidik itu Wahsy dari Musailamah, jatuh dia, menang. Dengan berkat Umar keliling sekitar Madinah, orang-orang yang tadinya mau murtad nggak jadi. Yang bersama dengan Usama di sekian ribu, bersama Khalid sekian ribu, bersama tentu yang di Madinah lebih banyak lagi. Padahal Madinah nggak ada, sehingga mereka takut nggak jadi menyerang Madinah. Madinah aman. Jadi kalau Islamnya dulu kita perhatikan, umat Islam pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu. Maka hadirin Allah, sekarang ini kesempatan kita utamakan, kita sebarkan ini agama, pergi ke berbagai tempat. Tapi tetap akhlakul karimah kita jaga. Tapi jangan sampai kita terkesan karena akhlak atas kita tidak lawan. Bersedia insyaallah. Maka Allah katakan yunfiqun menginfakkan hartanya untuk jalan Allah. Tapi kita berinfak fisabilillah wal kadhib. Hendaklah kita menahan marah. Jangan sampai kita emosi. Apalagi sekarang kemarahan itu mau orang untuk nangkap orang supaya masuk polisi itu malah datang. Kamu tuh bodoh, goblok, dihinakan. Emosi nampar orang, difoto. Nanti yang nampar yang masuk polisi, Pak. Makanya dai itu harus bisa menahan marah. Al-kadhiminal bahkan bukan wal afir, memaafkan. Bisa mengatakan wallahu yuhibbul berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Bersedia insyaallah. Siap untuk bergerak. Semata-mata karena Allah, tapi akhlakul karimah nampakkan dan kita bantu Islam, pada Allah akan membantu agama kita. Silakan.